Bab 1527. Nanah, sekelompok semut, semua orang di lapangan menatap Jizan yang telah dirasuki orang lain, dengan ekspresi heran di wajah mereka. Siapakah orang yang misterius dan berkuasa ini? Nenek moyang kekaisaran benar-benar hancur hanya dengan satu pukulan. Pada saat ini, orang-orang di kedua belah pihak kebingungan. Meskipun pria kuat misterius ini sedang bertarung melawan leluhur kekaisaran, para pria kuat dari keluarga Tian juga penuh kewaspadaan. Karena kata-kata yang baru saja diucapkan orang ini tidak hanya ditujukan pada kekaisaran, tetapi semua orang di lapangan. Ye Guan menatap pria misterius dan kuat di depannya dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilik Dao Pen menatap pria kuat misterius itu dan mengerutkan kening. Pria kuat misterius itu perlahan menutup matanya, mengepalkan tinjunya, dan tekanan mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh langit. Semua orang langsung mati lemas, semua orang terkejut. Ye Guan juga terkejut. Kekuatan pria kuat misterius ini agak terlalu keterlaluan. Ini setidaknya 50% benar. Terlebih lagi, lawannya bukanlah tubuh aslinya, tetapi hanya mengendalikan Jizan dengan cara khusus. Dengan kata lain, tubuh asli lawan tidak ada di sini sama sekali. Jika itu badan utama, Ye Guan menatap pemilik pena Dadao, bertanya-tanya apakah ini juga seorang pembantu yang diundang oleh pemilik pena Dadao. Tetapi ketika dia melihat pemilik pena Dadao juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya, alisnya langsung mengernyit. Mungkinkah bajingan ini juga tidak mengenalinya? Jadi dari mana ini berasal? Pria kuat misterius itu tiba-tiba membuka matanya. Dia perlahan menoleh dan menatap pemilik Dao Pen di kejauhan. Anda adalah pemilik Dao Pen. Pemilik Pena Avenue memandang orang lain dan bertanya, apakah Anda mengenal saya? Pria kuat misterius itu menatap pemilik Dao Pen dan tertawa. Dulu, ku dengar kau juga sosok yang luar biasa. Aku tidak menyangka kau akan begitu lemah. Sungguh mengecewakan. Pemilik pena Dao, orang kuat misterius itu menarik napas dalam-dalam. Tatapan matanya tiba-tiba berubah ganas. Dan tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dengan keras. Dan dalam sekejap, magma dari bawah tanah yang dalam menerobos permukaan dan membubung ke langit. Jumlahnya jutaan. Magma ini disertai dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Semua pilar magma dan api melesat ke angkasa dan langsung masuk ke kedalaman langit berbintang. Lalu, seluruh energi spiritual di alam semesta ditelan mentah-mentah oleh suatu kekuatan yang mengerikan. Tidak hanya itu, energi spiritual semua makhluk hidup juga diekstraksi secara paksa. Semua orang tercengang. Dao pemakan jiwa. Pada saat ini, pemilik Dao Pen di kejauhan tiba-tiba berseru, kamu berasal dari Daksu yang legendaris. Oh, lelaki misterius itu menoleh ke arah pemilik Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, kamu ternyata tahu tempat ini. Kamu benar-benar punya keterampilan. Sang Master Dao Pen menatap orang itu dan berkata, aku tidak menaruh dendam padamu. Bukan karena dia takut pada pihak lain, tetapi lebih karena dia merasa tidak perlu menyimpan dendam terhadap pihak lain. Seperti dikatakannya, tidak ada dendam di antara mereka. Lelaki misterius itu tertawa, kenapa? Kamu takut? Haha. Pemilik pena Dao, pria misterius itu menunjukkan senyum jahat di wajahnya. Tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, dan sebuah penghalang misterius tiba-tiba menyelimuti semua orang di lapangan. Lalu, semua orang merasakan energi spiritual dalam tubuh mereka mulai melonjak keluar tanpa sadar, langsung menuju pilar lava. Rumput. Sang Master Dao Pen murka karena pihak lain ingin menjara energi spiritualnya. Dia hendak menyerang. Namun seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba menatap Ye Guan di kejauhan dan berkata, dasar pengkhianat, gunakan kekuatan imanmu untuk menyerangnya.
Ye menatapnya dan tidak berkata apapun. Master Dao Pen berkata, tubuh aslinya ada di alam semesta ini. Dia pasti ingin menggunakan energi spiritual di sini untuk menghancurkan segelnya. Jika kita tidak melawannya sekarang, kita akan mati saat tubuh aslinya keluar. Ye Guan berkata dengan tenang, aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika kamu ingin bertarung, lakukan saja sendiri. Sang Master Dao Pen berkata dengan marah, jika kau tidak bertarung, kau tidak akan mati. Tetapi semua orang di alam surga akan mati. Ye Guan terdiam. Sang Master Dao Pen menatapnya dengan saksama dan berkata, paling lama dalam seperempat jam, wujud aslinya akan bisa keluar. Apakah kamu yakin tidak ingin bertarung? Itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Di langit, lelaki kuat misterius itu tiba-tiba tertawa dan berkata, seorang pecundang meminta pecundang lain untuk bertarung denganku. Sungguh menarik. Pemilik pena Dadao memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Ye Guan menatap pria misterius itu. Pada saat ini, energi spiritual semua orang di lapangan sedang dijarah paksa oleh pria misterius ini, dan tidak ada seorang pun yang mampu melawan. Kalau dia tidak memiliki kekuatan keimanan, dia tidak akan mampu melawan. Namun pada saat ini, dia dianugerahi dengan kekuatan keimanan, sehingga kekuatan misterius tersebut tidak mampu mengendalikannya. Akan tetapi, dia tidak yakin bisa bersaing dengan lawannya. Bagaimanapun, dia sekarang terluka parah. Ye Guan menatap pemilik pena Dadao tanpa berkata apa-apa. Namun pemilik pena Dadao sudah tahu apa yang dimaksud Ye Guan. Setelah pemilik Dao Pen terdiam sejenak, dia mendongak ke arah pria misterius itu. Pada saat ini, pria misterius itu juga sedang menatapnya dan Ye Guan, matanya penuh dengan ejekan. Sang Master Dao Pen berkata, lakukanlah. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi serangkaian segel dan bergegas menuju pria misterius itu. Awalnya dia ingin bersekutu dengan lelaki misterius itu. Tetapi dia mendapati bahwa pihak lain itu bukan hanya sombong, tetapi begitu sombongnya hanya karena dia seorang klon. Jika tubuh aslinya keluar, apakah dia masih punya kesempatan bertahan hidup? Oh sial, bunuh dia. Melihat Ye Guan dan pemilik Dao Pen menyerang pada saat yang sama, pria misterius itu tertawa, senyumnya penuh dengan penghinaan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan lembut. Dalam sekejap, tanda darah jatuh langsung dari telapak tangannya. Ledakan, saat segel ini terjatuh, Ye Guan dan pemilik Dao Pen langsung terpental. Kemudian, dua lampu merah menyelimuti Ye Guan dan pemilik Dao Pen, menekan mereka berdua di tempat. Ye Guan memegang pedang pikiran di tangannya, dan kekuatan keyakinan di tubuhnya terus mengalir keluar. Akan tetapi, dia hanya mampu bertahan menghadapi lampu merah. Bukan hanya itu saja, jiwanya yang baru saja pulih sedikit, kembali terluka parah setelah pedang ini, dan menjadi sangat ilusi. Di langit, lelaki misterius itu memandang Ye Guan dan pemilik Dao Pen dengan jijik. Hanya itu. Sang guru Daobi tampak sangat tidak senang. Dia menatap Ye Guan dan berkata, dasar bodoh, bukankah kau petarung yang hebat? Kenapa kau tidak bisa bertarung lagi? Lelaki misterius itu tiba-tiba menatap pemilik pena Avenue. Dasar kau lemah, tapi masih saja banyak bicara omong kosong. Setelah berkata demikian, dia menjentikkan lengan bajunya, dan tanda darah itu langsung mengenai pemilik Dao Pen. Wajah pemilik Dao Pen tiba-tiba berubah. Dia mengarahkan jarinya dan sebuah segel Dao muncul di depannya. Ledakan, dalam sekejap, segel Dao-nya hancur, dan kekuatan dahsyat mengirimnya terbang ribuan kaki jauhnya. Pemilik Dao Pen ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi pria misterius itu jelas tidak berniat melepaskannya. Dia menunjuknya melalui kekosongan. Dan segel darah itu berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah dan menghantam pemilik pena Dao. Tak berdaya,
Pemilik Dao Pen terpaksa berhenti. Dia berbalik tiba-tiba, membuat gerakan tangan, dan menunjuk dengan jarinya. Cahaya Dao muncul, tetapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan. Begitu sinar cahaya itu menyentuh bekas darah, noda itu hancur, dan kekuatan dahsyat itu sekali lagi menjatuhkannya. Tidak cocok sama sekali. Di kejauhan, Ye Guan melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi gelap. Kalau saja dia tidak terluka dan dalam kondisi prima, dia pasti bisa melawan lawannya dengan kekuatan iman. Tapi sekarang, dia tidak berdaya. Ye Guan menoleh dan melihat sekelilingnya. Pada saat ini, energi spiritual semua orang di sekitarnya sedang dijarah secara gila-gilaan. Bukan hanya semua orang di lapangan, tetapi energi spiritual seluruh alam semesta sedang dijarah secara gila-gilaan oleh pria misterius ini. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria misterius itu. Hatinya penuh dengan keraguan, dari mana dia berasal. Di atas langit, lelaki misterius itu melirik pemilik Dao Pen yang terpental dan menggelengkan kepalanya. "Kamu lebih lemah dari yang aku kira. Apakah ketenaranmu hanya bualan?" Sang Master Dao Pen berkata dengan marah, "Apa kau tidak melihat bahwa kekuatan Daoku tersegel?" Hah? Lelaki misterius itu meliriknya dan berkata, "Kamu lemah meski tidak disegel." Pemilik pena Dao, pria misterius itu mengulurkan telapak tangannya, dan segel darah kembali ke tangannya. Melihat segel darah di tangannya, dia sepertinya mengingat masa lalu, dan wajahnya tiba-tiba berubah ganas. Di kejauhan, pemilik pena Dao memandang Ye Guan dan berkata, "Dasar bodoh, masih bisakah kau bertarung?" Ye menatapnya dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Sang Master Dao Pen ragu sejenak, lalu berkata, "Aku dapat membantumu memulihkan jiwa dan ragamu." Ye Guan sedikit terkejut. Pemilik pena Dao menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tentu saja mengerti apa yang dimaksud pemilik Dao Pen. Mari kita singkirkan orang ini terlebih dahulu. Sang Master Dao Pen mengangguk dan merentangkan telapak tangannya. Segel Dao terbentuk dari telapak tangannya. Dia mencubit tangan kirinya dan berkata, "Dao mengikuti hukum langit dan bumi. Semua hal mengikuti alam, memimpin Dao dan mengumpulkan roh." Setelah berkata demikian, dia mengarahkan jarinya, dan segel Tao itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke arah Ye Guan. Cahaya itu langsung menembus alis Ye Guan. Dalam sekejap, kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari langit dan bumi dan mulai memperbaiki jiwa Ye Guan dan memadatkan tubuhnya. Ye Guan tiba-tiba merasakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, jiwanya pun pulih dengan cepat, dan bukan hanya itu saja, tubuhnya juga ikut berubah bentuk. Melihat pemandangan ini, lelaki misterius di langit melirik pemilik Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, "Dao Wai Dao, tampaknya kamu tidak seburuk itu." Pemilik pena Dao sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Di kejauhan, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, meskipun ia belum pulih sampai puncaknya, ia telah pulih sekitar 40% hingga 50% saat ini. Dia mendongak ke arah lelaki misterius itu, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menebas lelaki misterius itu. Pria misterius itu melambaikan lengan bajunya, dan tanda darah menghantam Ye Guan dengan keras. Ledakan, terdengar suara ledakan keras, cahaya pedang dan cahaya merah meledak bersamaan, dan Ye Guan terguncang kembali ke tempat semula. Pada saat yang sama, tubuhnya yang baru saja dipadatkan oleh pemilik pena Dao hancur lagi. Pria misterius itu melirik Ye Guan, lalu menoleh ke arah Master Dao Pen yang tidak jauh dari sana, dengan tatapan penuh penghinaan yang tak tersamar. "Apakah ini Dao Wai Daomu? Sungguh tidak lemah sama sekali." Pemilik pena Dao,
Bab 1528. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Pemilik pena Dadao berwajah sehitam arang. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini saat menghadapi keluarga yang... Oh sial, ini benar-benar seperti harimau yang diganggu anjing di tanah biasa. Di kejauhan, setelah tubuh Ye Guan hancur lagi, dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan batasnya. Dari dulu sampai sekarang, setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia selalu menguras habis tenaga dan jiwanya. Kini tubuhnya telah remuk menanggung beban yang berat, dan jiwanya pun sudah diambang kehancuran. Jika dia menghunus pedang lagi, tanpa pedang King Xuan untuk menekannya, jiwanya pasti akan hancur. Ye Guan menatap ke langit. Daerah itu dipenuhi dengan energi spiritual yang tak ada habisnya. Itu telah menjadi lautan energi spiritual, dan semakin banyak energi spiritual mengalir masuk. Setelah hening sejenak, Ye Guan menatap pemilik Dao Pen. Tuan Dao Pen, apakah Anda punya kartu lagi? Pemilik pena Dadao meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Ye Guan tahu bahwa bajingan ini pasti punya kartu lain di lengan bajunya. Ye Guan berkata, aku sebenarnya punya kartu truf lainnya. Pemilik pena Dadao menatap Ye Guan, masih tanpa mengatakan apapun. Ye Guan berhenti berbicara. Keduanya membiarkan pria misterius itu terus menjarah energi spiritual. Ye Guan tidak mengambil tindakan karena dia benar-benar tidak bisa mengambil tindakan. Pemilik pena Dadao tidak mengambil tindakan karena dia waspada terhadap Ye Guan. Jauh di dalam hatinya, musuhnya masih Ye Guan. Di langit, pria misterius itu melihat Ye Guan dan Master Dao Pen berhenti menyerang, dan dia langsung tertawa. Dia menatap ke bawah ke arah Master Dao Pen dan berkata, dulu, ku dengar bahwa Anda, Master Dao Pen, adalah orang paling luar biasa di dunia. Anda tidak hanya menguasai Dao dunia, tetapi Anda juga bisa mengendalikan Dao di luar Dao dunia. Sekarang setelah kita bertemu, aku tidak pernah menyangka bahwa Anda sebenarnya adalah seorang penipu besar. Sungguh mengecewakan. Ye Guan, pemilik pena Dadao menatap pria misterius itu tanpa berkata apa-apa. Pria misterius itu mengabaikan tatapan sang Master Dao Pen dan melanjutkan. Tapi itu wajar saja. Kebanyakan orang di dunia ini hanya mencari ketenaran dan reputasi. Pergilah. Pergilah. Mendengar kata-kata pria misterius itu, Ye Guan tercengang. Oh sial, ada apa dengan orang ini? Mereka benar-benar ingin melepaskan pemilik pena itu. Pemilik Dao Pen juga tertegun. Tetapi dia tidak banyak memikirkannya dan berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia melangkah 2 langkah, pria misterius itu tiba-tiba berkata, tahukah kamu mengapa aku tidak membunuhmu? Pemilik Dao Pen tidak berhenti dan hendak menghilang ketika dia mendengar pria misterius itu berkata, karena kamu tidak layak. Ye Guan, pemilik pena Dadao berhenti. Melihat pemilik halte Avenue Pen, pria misterius itu tertawa, kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Pemilik pena Avenue menoleh ke arah lelaki misterius itu, dan dia pun tertawa, sepertinya aku memberimu wajah. Setelah mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar. Ledakan, aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari antara langit dan bumi. Membakar Tao dan Dharma, melihat pemandangan ini. Kelopak mata Ye Guan berkedut, bajingan ini akan bertarung sampai mati. Dao dan hukum pemilik pena Dao tidak termasuk ke dalam Dao dan hukum dunia ini. Saat dia mulai terbakar, Dao dan hukum dunia ini tidak mampu menahannya sama sekali. Tatanan seluruh dunia mulai runtuh. Di antara langit dan bumi, api Dao dan hukum yang misterius menyerbu ke arah pria misterius itu bagaikan air pasang. Pada saat ini, senyum di wajah pria misterius itu membeku. Sang Master Dao Pen tiba-tiba berteriak dengan marah. Dasar bajingan, matilah sebelum aku.
Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi seberkas api, melesat ke langit, dan menghantam pria misterius itu. Ini sungguh putus asa. Awalnya, dia menyimpan kartu truf ini untuk berjaga-jaga terhadap Ye Guan, karena dibandingkan dengan pria misterius itu, dia lebih takut pada Ye Guan. Siapa yang tahu kartu truf apalagi yang dimiliki pengkhianat ini? Tetapi saat ini, dia tidak lagi mempedulikan hal itu. Kalau dia tidak bisa menghilangkan rasa marahnya ini, dia tidak akan pernah merasa damai seumur hidupnya. Anda sama sekali tidak memperlakukannya sebagai manusia. Melihat pemilik Dao Pen mengambil tindakan, Ye Guan mengundurkan diri tanpa ragu sedikitpun. Penyembuhan, cepat sembuh, ada teratai ilahi di tubuhnya. Asal dia tenang dan menyembuhkan lukanya, dia akan bisa pulih sedikit. Tian Lian bergegas mendekat, mengambil 2 bunga teratai dewa dan meletakkannya di dada Ye Guan. Ini adalah 2 teratai suci terakhir dari keluarga surgawi. Sebenarnya ini miliknya sendiri. Sebagai pewaris kepala keluarga Tian, dia berhak memiliki teratai dewa. Meskipun dia terluka parah, dia tetap tidak sanggup menggunakannya. Dengan 2 teratai dewa baru yang memasuki tubuhnya, jiwa Ye Guan dengan cepat dipulihkan. Di langit, lelaki misterius itu melihat pemilik Dao Pen melesat ke arahnya bagai bola api. Merasakan kekuatan pemilik Dao Pen saat ini, dia tidak berani ceroboh. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan segel darah di tangannya berubah menjadi guntur darah dan menyerbu ke arah pemilik pena Dao. Ledakan, hanya terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan di antara langit dan bumi, api dan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama. Satu demi satu, seperti badai yang mengamuk, menyapu segalanya, dan pemilik pena Dao dan pria misterius itu terbang mundur pada saat yang sama. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya memercik ke segala arah. Tian Lian berdiri di depan Ye Guan. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk mengaktifkan lampu ilahi yang selalu terang untuk menahan gelombang kejut kekuatan. Tak lama kemudian, Tian Yan dan yang lainnya juga bergegas mendekat dan mengepung Ye Guan untuk melindunginya. Di langit, pria misterius itu berhenti. Dia tampak agak jelek karena jiwanya telah menjadi ilusi. Serangan dari pemilik Dao Pen tadi memberinya pukulan berat. Bukan hanya itu saja, ada pula sejenis Tao dan hukum yang bukan milik dunia ini yang tengah menindasnya. Lelaki misterius itu mendongak ke arah pemilik Pena Avenue di kejauhan. Aku memang sedikit meremehkanmu, tapi hanya itu yang dapat kau lakukan. Dari kejauhan, pemilik Dao Pen mendengar ini dan langsung kehilangan kesabarannya dan mengumpat, "Kamu berpura-pura menjadi ibumu." Sambil berkata demikian, dia mengabaikan luka-luka seriusnya dan menghantam pria misterius itu lagi. Saat ia menyerbu maju, pilar api menyapu lapangan bagai guntur. Pria misterius itu menyipitkan matanya sedikit, dan sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Dia melangkah maju, memegang segel darah dan meninju pemilik Dao Pen. Ledakan, tabrakan antara keduanya benar-benar menggemparkan. Api dan darah menyembur keluar silih berganti, dan kekuatan dahsyatnya membuat keduanya terpental jauh. Begitu pemilik Dao Pen berhenti, dia menabraknya lagi. Ini benar-benar situasi yang mengancam jiwa Ye Guan, yang sedang berbaring di kejauhan sambil menyembuhkan luka-lukanya. Melihat pemandangan ini dan kelopak matanya berkedut. Kalau saja pemilik Dao Pen tadi memukulnya seperti ini, dia pasti takkan mampu melawan dalam kondisi seperti ini. Orang ini benar-benar bersembunyi. Dia tahu bahwa alasan pihak lain tidak melakukan hal ini kepadanya sebenarnya karena dia takut mempunyai rencana lain. Selain itu, orang ini telah waspada terhadap Jizan dan orang lain dari kekaisaran sejak awal. Oleh karena itu, pihak lain selalu menyimpan tipu daya dan tidak benar-benar bertarung sampai mati. Tetapi sekarang,
Orang ini menjadi marah pada pria misterius ini. Kalau saja mereka berada di tempat yang tidak ada orangnya, pemilik Dadao Pen mungkin akan menoleransinya, tetapi di hadapan Ye Guan, pemilik Dadao Pen sama sekali tidak bisa menoleransinya. Ini akan membuat Anda tertawa seumur hidup. Dalam kehidupan ini, siapa yang tidak hidup untuk membuktikan dirinya? Ye Guan menarik pikirannya, menutup matanya, dan segera menyembuhkan lukanya. Begitu luka-lukanya sembuh, dia akan membunuh lelaki misterius itu terlebih dahulu, kemudian pemilik Dao Pen. Di kejauhan, pemilik Dao Pen terus menabrak pria misterius itu seperti bola api. Pria misterius itu masih memiliki kekuatan yang lebih unggul, tetapi pemilik Dao Pen tidak lagi mempedulikan nyawanya saat ini. Setelah beberapa perkelahian, keduanya terluka. Di sekelilingnya, para orang kuat di Kekaisaran dan klan Zhou sebenarnya sedikit kebingungan pada saat ini. Jizan terbunuh, sekarang mereka telah kehilangan tulang punggungnya, dan tidak benar untuk pergi atau tidak pergi. Tentu saja, mereka masih mempunyai satu hal dalam pikiran, yaitu pemilik Dao Pen. Orang-orang kuat dari keluarga Tian tidak menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang menjadi seperti ini. Tentu saja, bagi mereka, yang mereka pedulikan sekarang hanyalah Ye Guan, asalkan Ye Guan baik-baik saja. Semua anggota keluarga Tian yang kuat mengelilingi Ye Guan. Jika kau ingin membunuh Ye Guan, kau harus melangkahi mayat mereka. Di atas langit, pemilik Dao Pen masih memukul pria misterius itu. Kekuatan mengerikan yang meletus dari keduanya bagaikan letusan gunung berapi. Tidak ada satupun orang kuat dari luar kerajaan yang berani mendekat. Tidak lama kemudian, pemilik pena itu berhenti karena dia tidak mampu mendorong lebih jauh. Pada saat ini, jiwanya bagaikan asap hijau yang samar. Di antara alisnya, ada bekas. Kalau saja tanda-tanda ini tidak mendukungnya, jiwanya sudah hancur sejak lama. Di kejauhan, jiwa lelaki misterius itu sangat halus dan napasnya tidak teratur. Jelaslah dia terluka parah. Kedua belah pihak menderita. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pria misterius itu, dan tidak ada niat membunuh yang tersembunyi di mata mereka. Merasakan niat membunuh dari kerumunan, pria misterius itu mencibir dan melirik pemilik Dao Pen. Hari ini, aku akan mengampuni nyawamu. Setelah berkata demikian, dia mengangkat segel berwarna merah darah, lalu melesat menuju langit dengan membawa tenaga spiritual yang tak terhitung banyaknya. Melihat hal ini, sang Master Dao Pen menatap Ye Guan dari kejauhan. Cepat hentikan dia. Dia akan membuka tubuh aslinya. Tubuh, Ye Guan terkejut dan berhenti menyembuhkan lukanya. Dia segera berdiri dan hendak mengejarnya. Tetapi tiba-tiba dia berhenti seolah teringat sesuatu dan menatap pemilik Dao Pen. Melihat kedatangan Ye Guan, pemilik Dao Pen membeku dalam ekspresi. Namun segera kembali normal. Kenapa? Apakah kau pikir aku tidak punya rencana cadangan? Ye menatapnya dan berkata, ayo kita kejar mereka bersama-sama. Dia sebenarnya ingin berurusan dengan pemilik Dadao Pen terlebih dahulu, tetapi dia menahan diri. Bagaimana jika pemilik Dadao Pen punya rencana cadangan, akan sangat bodoh baginya untuk menghadapi pemilik pena Dadao sekarang. Pemilik pena Dadao tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangguk. Walaupun mereka berdua ingin satu sama lain mati, mereka berdua tahu bahwa pria misterius itu harus mati terlebih dahulu. Ye Guan menoleh dan menatap Tianyan. Kamu tunggu di sini, jangan ikuti aku. Sambil berbicara, dia dan pemilik Dao Pen melayang ke angkasa dan menghilang di cakrawala. Orang misterius itu terlalu kuat, tidak ada gunanya bagi keluarga Tian mengejarnya. Selain itu, orang-orang kuat dari Kekaisaran dan klan Zhou masih ada di sana. Di cakrawala, Ye Guan menoleh dan menatap pemilik Dao Pen yang tidak jauh darinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Pemilik Dao Pen berkata dengan tenang, "Jika kau pikir aku tidak punya kartu truf, maka lakukan saja gerakanmu dan berhentilah menatapku." Ye Guan berkata, "Aku bukan tipe orang yang kamu pikirkan." Sang Master Dao Pen berteriak dengan marah, "Enyahlah," bersambung.